Over the next 2 years, that number would mushroom by 500%. All with the approval of the executives at United Artists. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan melihat keputusan-keputusan terburuk yang menyebabkan runtuhnya beberapa studio film besar. Meskipun sebagian dari studio ini masih bertahan dalam bentuk tertentu, mereka sudah jauh dari kejayaan masa lalu mereka. We're thinking of buying RKO. Can we afford it? And they said no. I said, well, how are we going to do it? So we have to borrow money. But you need more space. Nomor 10, berusaha meniru The Lord of the Rings lewat The Golden Compass, New Line Cinema. New Line naik daun berkat film-film hits seperti A Nightmare on Elm Street dan Teenage Mutant Ninja Turtles. Studio ini mencapai puncak kejayaannya lewat trilogi The Lord of the Rings yang bahkan memenangkan Oscar untuk film terbaik. My friends. You bow to no one. Setelah itu, New Line mencoba mengulang kesuksesan dengan The Golden Compass, adaptasi dari novel fantasi lain. Meskipun berbeda secara tema dan nada, The Golden Compass juga berusaha menjadi Rings berikutnya, dan justru membuat para penggemar buku karya Philip Pullman itu marah, sementara penonton baru malah kebingungan. It's all bigger and scarier than we ever thought. Maybe we shouldn't be doing this. But we've got to though, ain't we? Go on, Ami. New Line memang pernah selamat dari beberapa kegagalan seperti Town and Country, tapi biaya produksi sebesar $180 juta untuk The Golden Compass membuat studio ini tumbang dan akhirnya dilebur ke dalam Warner Brothers. New Line memang masih hidup sebagai anak perusahaan, tapi rasanya seperti pindah dari Gander ke Shire. I heard that bears live to hunt and to fight. Why are you wasting your time here? Nomor 9, bertaruh pada Gods and Generals, Ted Turner Pictures. Nama Ted Turner tentu sudah dikenal luas, tapi kamu mungkin belum pernah mendengar studio yang menggunakan nama itu. Wajar saja, karena studio ini hanya menghasilkan satu film epik perang tahun 2003 berjudul Gods and Generals. And I trust in the future by your deeds in the field. And by the assistance of the same kind providence who has hitherto favored our cause, you will win more victories and add luster to the reputation you now enjoy. Turner mendanai film ini sendiri dengan budget $56 juta. Namun kabarnya, ia akhirnya mengeluarkan hingga 90 juta dari kantong pribadinya. Ia memutuskan mendanai film tersebut setelah Warner Brothers menolak menjadi distributor. Versi bioskop yang sudah dipotong dari 5 jam menjadi 3 jam 40 menit ini hanya meraup $12,8 juta. Kegagalan besar ini bukan hanya menggagalkan rencana adaptasi lanjutan dari trilogi Perang Saudara karya Jeff Shara tersebut. This kind of power cannot be used carelessly or recklessly. This kind of power can do great harm. Tapi juga mengakhiri umur studio itu sendiri. Ted Turner Pictures pun bergabung dalam daftar investasi paling keliru Turner bersama Cable Music Channel. You must understand, I do not have the luxury of deviating from the larger plan. The president has approved my strategy, and I shall stick to it. Nomor 8, tenggelam bersama Cutthroat Island, Carolco Pictures. Bintang besar seperti Sylvester Stallone dan Arnold Schwarzenegger membawa Carolco menuju puncak lewat film-film sukses seperti trilogi Rambo dan Terminator 2. Tapi kekuatan bintang itu juga menjadi pedang bermata dua, karena honor mereka sangat tinggi. Meski punya beberapa hit, Carolco mulai merugi. Studio ini mungkin masih bisa selamat jika proyek Spider-Man yang diproduseri James Cameron jadi terwujud. Namun ketika proyek itu gagal, Carolco menaruh semua harapannya pada film bajak laut megah berjudul Cutthroat Island. By the way, that won't work. See, I took your balls. Dengan budget sekitar $100 juta, mereka benar-benar all in. Sayangnya, tanda-tanda kehancuran sudah terlihat. Carolco menyatakan bangkrut sebulan sebelum film itu dirilis. We can't leave yet, Captain. We haven't put enough food on board. We need less mouths. Hanya menghasilkan $16 juta, Cutthroat Island masih tercatat sebagai salah satu film paling merugi sepanjang sejarah. Menghancurkan studio, karir, dan bahkan genre film bajak laut selama bertahun-tahun. Nomor 7, menghamburkan uang untuk $1 Million Mystery, The Laurentiis Entertainment Group. Meski sempat melahirkan beberapa film bagus seperti Blue Velvet, The Transformers The Movie, dan Bill and Ted's Excellent Adventure, Put them in the Iron Maiden. Iron Maiden? Excellent! Execute them. DEG juga dikenal dengan keputusan investasi yang buruk selama masa hidupnya di era 80-an. Yang paling aneh mungkin $1 Million Mystery tahun 1987. What the holy hell is he doing with a paper shredder this big?
Komedi slapstick ini menelan biaya produksi $10 juta, tapi hanya menghasilkan kurang dari 1 juta. Yang lebih diingat justru kontes promosi filmnya. Penonton bisa memenangkan hadiah $1 juta jika berhasil menebak di mana uang itu disembunyikan. Ironisnya, pemenang kontes, remaja bernama Alicia Linnea Jones, mendapat lebih banyak uang daripada hasil box office film tersebut. Oh, Raleigh, we lost all that money. Frankly, Lolly, I don't give a damn. 2 bulan setelah kegagalan ini, DEG dilaporkan memiliki utang $16,5 juta dan akhirnya dibeli oleh Carolco Pictures pada 1989, yang ironisnya juga memiliki nasib yang sama buruknya. Nomor 6, menjual hak produksi The Sixth Sense, Hollywood Pictures. The Sixth Sense adalah film dengan pendapatan tertinggi di bawah naungan Hollywood Pictures yang dimiliki oleh Disney. Sayangnya, sebagian besar pendapatan film itu tidak masuk ke studio tersebut. You're nice. But you can't help me. Disney sudah lebih dulu menjual hak produksinya kepada Spyglass Entertainment, hanya menyisakan 12,5% dari keuntungan box office dan hak distribusi. Keputusan ini muncul karena Disney panik setelah Presiden Hollywood Pictures, David Fogel, membeli naskah seharga $3 juta dan memberi kesempatan kepada sutradara pendatang baru, M. Night Shyamalan. I see dead people. In your dreams? While you're awake? Fogel akhirnya diberhentikan, tapi film thriller psikologis ini justru meledak di pasaran dan menghasilkan lebih dari $600 juta. Hollywood Pictures melewatkan keuntungan besar dan hanya sempat memproduksi beberapa film lagi sebelum akhirnya ditutup. What if they don't want to help? What if they're just angry and they just want to hurt somebody? I don't think that's the way it works. How do you know for sure? Selain kasus The Sixth Sense, keputusan Disney untuk beralih dari film drama menengah ke proyek event movie berskala besar juga menandai berakhirnya era Touchstone Pictures. Nomor 5, pemotongan anggaran oleh Time Warner, Warner Independent Pictures. Sesuai dengan namanya, divisi Warner Brothers. Yang satu ini fokus pada film-film beranggaran kecil seperti Before Sunset dan Good Night and Good Luck. Hey, you're getting good at this. You're gonna think you like it. Pays the bills. Pada tahun 2008, Warner Independent Pictures sebenarnya berencana bergabung dengan Picture House, 2 studio independen yang sama-sama dimiliki Time Warner bersama New Line Cinema. Namun, alih-alih melakukan penggabungan, Time Warner memutuskan untuk menutup keduanya demi efisiensi biaya. Meskipun WIP sempat menghasilkan beberapa film berkualitas, tidak semuanya menghasilkan uang. I love the fact that you did all this work. Yeah. I think it will help you later, but not on this movie. If you know what I mean. Bagi perusahaan sebesar Time Warner, berinvestasi pada film-film independen yang tidak selalu untung dianggap tidak masuk akal secara finansial. Ironisnya, WIP sebenarnya sudah hampir merilis film yang bisa menjadi kesuksesan terbesarnya, Slumdog Millionaire, yang kemudian memenangkan Oscar untuk film terbaik. Warner Brothers bahkan hampir merilisnya langsung ke format video sebelum akhirnya mencapai kesepakatan distribusi dengan Fox Searchlight. Final question for 20 million rupees and he's smiling. I guess you know the answer. Do you believe it? I don't. Nomor 4, dominasi Disney, Blue Sky Studios. Dengan 2 raksasa animasi yang sudah dimilikinya, yakni Disney Animation dan Pixar, Disney sebenarnya sudah mendominasi dunia animasi. Namun setelah mengakuisisi 21st Century Fox, mereka juga mendapatkan studio animasi ketiga, Blue Sky Studios. Flying is... it's freedom and not having to rely on anyone. Don't you want that? I don't know. Sounds a little lonely. Selain menghadirkan film-film sukses seperti Rio, Robots, dan The Peanuts Movie, franchise Ice Age milik Blue Sky termasuk salah satu seri animasi dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Sayangnya, setelah pandemi COVID-19 menghantam pasar bioskop, Disney menganggap mereka memiliki terlalu banyak studio animasi. Alih-alih menjual Blue Sky, Disney memilih menutupnya dan mempertahankan seluruh hak atas katalog filmnya. They left without me. They do this every year. Why? Doesn't anyone love me? Keputusan ini menjadi pemborosan besar talenta, terutama karena Blue Sky hampir menyelesaikan proyek yang bisa menjadi titik baliknya, film Nimona, yang akhirnya diselesaikan dan dirilis oleh Annapurna Pictures, DNEG Animation, dan Netflix, serta mendapat nominasi Oscar. Did I ever mean anything to you? Or was it all just a lie? Lie? Says the guy running around with a monster! Don't call her that! She's smart, kind, and quite sophisticated! Nomor 3, pengambil alihan oleh Howard Hughes, RKO Pictures.
Pada tahun 1930, Howard Hughes merilis Hell's Angels. Meskipun film itu termasuk salah satu yang berpendapatan tertinggi saat itu, biayanya terlalu besar untuk bisa balik modal. Think of all the money we'd save. What would we spend it on? Oh, a diamond dog collar. For me? No, I'd buy a muzzle for you. Sebuah tanda bahaya bahwa Hughes mungkin tidak cocok memimpin sebuah studio. Namun pada tahun 1948, pengusaha eksentrik itu tetap mengeluarkan hampir $9 juta untuk membeli RKO Pictures, studio legendaris di balik King Kong, The Hunchback of Notre Dame, dan film klasik Citizen Kane. Sayangnya, saat Hughes mengambil alih, RKO sudah berada di ambang kehancuran. Di bawah kepemimpinannya, studio itu semakin terpuruk karena paranoia politik, tuntutan hukum, campur tangan kreatif, dan praktik bisnis yang tidak efisien. Setelah Hughes menjual RKO pada tahun 1955, studio tersebut hanya bertahan sebentar sebelum akhirnya benar-benar mati. Well, Denham, the airplane's got him. Oh, no. It wasn't the airplanes. Nomor 2, memberi Michael Cimino kebebasan penuh untuk membuat Heaven's Gate, United Artists. You know what I really dislike about you, Jim? You're a rich man with a good name. You only pretend to be poor. Banyak yang percaya kalau seorang sutradara jenius sebaiknya diberi kebebasan penuh tanpa campur tangan studio. Hasilnya akan jadi mahakarya. Tapi ada dua kata yang jadi bantahannya, Heaven's Gate. Setelah The Deer Hunter memenangkan Oscar untuk film terbaik, United Artists sangat bersemangat bekerja lagi dengan sang sutradara Michael Cimino dan memberinya kendali penuh untuk proyek impiannya. Hasilnya, Heaven's Gate mengalami pembengkakan anggaran hingga $44 juta. Jadwal syuting molor dan durasi film mencapai lebih dari 5 jam. Setelah dipotong berkali-kali, film ini hanya meraup $3,5 juta di box office. It's getting dangerous to be poor in this country. Didn't it? It always was. Kegagalan itu membuat United Artists akhirnya jatuh ke tangan MGM, menandai berakhirnya era kejayaan studio yang dulu melahirkan Rocky, Apocalypse Now, dan film-film awal James Bond. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa dishonorable mentions. Francis Ford Coppola dan One from the Heart, Zoetrope Studios. Apa yang seharusnya menjadi revolusi perfilman justru memberi lebih banyak kekuatan pada sistem studio besar. Kegagalan Superman 4, The Cannon Group Incorporated. Sequel yang mencoba berhemat tapi tetap menghabiskan terlalu banyak uang. You've already broken all the laws of man, Luther. Now it looks as though you've broken the laws of nature too. Kasus skandal Andrew Duncan, Joint Pictures. Perusahaan di balik The Florida Project ini ditutup setelah salah satu pendirinya terseret tuduhan pelecehan. Mengira Battlefield Earth ide yang bagus. Franchise Pictures. Penyelidikan penipuan hanya menambah kehancuran studio ini. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxy. Menghabiskan $130 juta untuk Final Fantasy, The Spirits Within. Uangnya memang terlihat di layar, tapi tidak di hasil box office. Where is the proof? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Harvey Weinstein menjadi dirinya sendiri. The Weinstein Company. He was the legendary film producer at the top of his game, with the world at his feet. But Harvey Weinstein became the first major figure taken down by the Me Too movement. Setelah meninggalkan Miramax, saudara-saudara Weinstein mendirikan studio baru yang identik dengan film-film bergengsi dan langganan Oscar. Mungkin The Weinstein Company masih akan berdiri sampai sekarang jika bukan karena satu orang, Harvey Weinstein. Meski sudah lama dikenal dengan reputasi temperamental, keburukan Weinstein baru benar-benar terbongkar setelah lebih dari 100 perempuan maju dan mengungkap kejahatannya. Weinstein dipecat dari studio yang menyandang namanya, yang kemudian mengajukan kebangkrutan beberapa bulan kemudian. The directors of the Weinstein Company have determined and have informed Harvey Weinstein that his employment with the Weinstein Company is terminated, effective immediately. Ini juga menandai berakhirnya divisi-divisi seperti Dimension Films. Sementara itu, Weinstein dinyatakan bersalah atas berbagai tuduhan dan dijatuhi hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Dulu, Weinstein adalah Raja Hollywood.
tapi kesombongan dan rasa tak tersentuhnya sendiri yang akhirnya menghancurkan segalanya. The imitation game, the king's speech, the stuttering king, the lion. To me, I'm still the underdog. I felt that way when I was young, and sometimes I still feel that way. Menurut kamu, studio mana lagi yang hancur karena keputusan fatal? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Modern architecture. It'll never last.